Kalau kalian mau memproses nota atau struk apapun, lebih baik cepat tanpa human error, maka video ini buat kalian. Kenapa? Karena di video ini aku bakal bedah secara dalam solusi untuk dua masalah yang terbesar. Jadi pertama kita ada error handling. Gimana kalau kualitas gambar, nota, atau struknya jelek? Gimana caranya sistem ini bakal handle itu? Dan kenapa tahap pre-processing itu masih tetap diperluin? Lalu yang kedua, akurasi. Gimana caranya pastiin AI bisa ngerti spreadsheet kalian, walaupun nama kolom spreadsheetnya ambigu. Jadi, terkadang walaupun nama kolom kalian itu udah bagus dimengerti manusia, AI masih tetap bisa salah ngerti. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian gimana cara kalian bisa atasin itu supaya AI-nya bisa ngerti maksud dari kolom itu. Nah, yang terakhir, kalian bisa modifikasi sama download blueprint ini. Ini blueprintnya, 100% gratis. Jadi kalian tinggal klik aja link di bawah, aku kasih di kolom komentar. Nah, sebelum mulai, kalau kalian mau lihat cara AI automation bisa hematin 10 plus jam per minggu waktu kalian, atau kalian mau belajar N8N untuk buat sendiri AI automation-nya, kalian bisa subscribe YouTube channel aku. Oke, jadi langsung saja kita mulai demonya. Pertama, di sini aku udah siapin drive yang isinya ada 3 folder. Pertama, isinya stroke yang belum diproses, jadi semua stroke-nya ada di sini. Lalu kalau berhasil diproses, dianya bakal dimasukin ke folder ini, yang berhasil diproses. Atau kalau misalkan ada error nih di tengah jalan, dianya bakal dimasukin ke error diproses. Oke, jadi di bagian sini yang belum diproses, aku udah siapin 2 stroke. Yang pertama itu tentang tempat parkir, biaya tempat parkir, dan yang kedua itu tentang stroke untuk belanja. Jadi langsung saja kita mulai. Aku pencet execute workflow. Jadi dari semua file yang di folder tadi bakal diambil semuanya. Lalu dianya bakal dikirim ke Google Cloud Vision untuk dianalisis gambarnya. Nah, di sini ada 2 jalan kalau kalian lihat. Pertama, yang jalan normal, kalau misalkan berhasil. Yang kedua itu kalau misalkan error, dianya bakal dipindahin ke folder yang error tadi. Jadi untuk kalau jalan yang normal, dianya dari semua data tadi bakal diekstrak semua informasinya dan dimasukin ke spreadsheet. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Jadi di sini ini bebas pilihan kalian. Aku cuman untuk demo aku pilih data-data ini. Dan ya, ini untuk kasus kalau misalkan truk kalian dalam kondisinya bagus, normal-normal aja. Oke, nah sekarang gimana kalau kasusnya kualitas gambarnya jelek? Jadi aku ada siapin 3 contoh untuk kalian. Pertama, dianya ada kelipat. Jadi di sini bagiannya kelipat kalau kalian bisa lihat. Lalu yang kedua itu blur dianya. Ini jadi beneran blur bener. Dan yang ketiga itu dianya renyek parah. Sampai item-itemnya itu nggak bisa kebaca kayak gini. Nah, sekarang AI itu bisa aja kalau untuk ekstrak image yang blur atau runyek kayak gini. Tapi masalahnya, ada nota yang kita sama sekali nggak mau proses kalau ada item yang hilang. Jadi contohnya kayak gini nih. Jadi kalau kasus truk yang runyek sampai item belanjanya nggak kelihatan lengkap, itu bisa parah akibatnya ke accounting kalian. Kalau diproses nanti jumlah accounting pengeluaran kalian bisa nggak sesuai gitu. Oke, jadi sebelum aku kasih kalian strategi solusinya, ini aku tunjukin dulu ke kalian gimana masalah ini bakal terjadi. Jadi aku bakal mulai lagi automation-nya untuk 3 kualitas gambar yang nggak normal gini. Jadi aku execute workflow-nya dan kita lihat mana yang masuk ke dalam folder error, mana yang nggak, yang kemasuk ke folder berhasil. Oke, dia hanya ekstrak informasinya. Ada 1 item yang masuk ke folder error. Nah, ada 2 item yang masuk ke tempat yang berhasil. Kita bakal cek yang mana. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang error diproses. Nah, yang error diproses itu yang ngeblur ini. Ini memang benar error diproses karena dianya nggak bisa baca apapun. Makanya kemasuk ke dalam error diproses. Tapi yang jadi masalah itu yang 2 yang tadi. Jadi yang berhasil diproses, kalau kalian lihat, nah yang ini yang jadi masalah. Dianya diproses. Jadi AI kayak Cloud Vision ini, mereka nggak peduli item belanjaan kalian nggak lengkap. Mereka bakal proses selama mereka bisa baca tulisan yang ada di sana. Jadi ini ada tulisan yang bisa dibaca, mereka proses gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, untuk yang ini bukan terlalu masalah selama
karena item-itemnya di sini masih kelihatan lengkap di sini, nggak kayak yang sebelum tadi. Dan dianya masuk normal-normal aja ke dalam sini. Nah, sekarang gimana solusinya untuk hadapin yang ini? Jadi pertama, kita perlu manusia yang lakuin pre-processing sekilas. Jadi dari semua file yang kalian ada, itu perlu dibuang dulu yang kualitasnya nggak lengkap kayak gini. Kalau kualitas yang kayak gini, itu mungkin masih boleh deh. Soalnya masih lengkap itemnya. Nah, lalu sudah itu baru kalian masukin gambar berkualitas normal itu ke AI Automation. Oke, sekarang kalian udah tahu apa limitasi dari AI Vision untuk sekarang. Sekarang aku bakal jelasin secara singkat gimana kalian bisa nge-setup workflow ini. Oke, jadi yang untuk Google Drive, ini aku nggak bakal jelasin banyak. Jadi pertama, intinya kita bakal pantau dulu uh, kita punya folder semua ini, terutama yang folder belum diproses. Jadi ini bakal kita pantau, dan misalkan setiap durasi tertentu, contohnya misalkan setiap 1 jam, kita bakal download semua file yang ada di sana. Nah, file ini bakal diproses dan kita masukin ke dalam Cloud Vision. Jadi di sini aku pakai Google Cloud Vision. Dianya gratis. Jadi kalau kalian lihat di official Google Cloud-nya, itu kalian bisa lihat dianya bakal kasih kalian 1000 unit setiap bulannya gratis. Artinya kalian bisa upload 1000 gambar setiap bulannya, dan itu kalian nggak bakal di-charge apapun. Nah, untuk cara setupnya ini sesuai sama yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat cara setup Google Credentials. Nanti kalian tinggal cari namanya Google Cloud Vision. Jadi Google Cloud Vision API, kalian klik, habis itu kalian aktifin. Kalau sudah, kita perlu yang namanya API key. Jadi kalau kalian lihat di sini, di HTTP request-nya, itu ada yang namanya API key. Di bagian sini. Di sini nanti ada parameter yang namanya key. Kalian masukin API key kalian. Gimana caranya? Jadi di sini kalian nanti klik ke API and Service, lalu kalian pilih Credentials. Lalu nanti tampilannya kayak gini, dan kalian bisa pencet Create Credentials API key. Nah, nanti API key-nya tinggal kalian copy paste saja ke dalam kolom ini, dan kalian tinggal execute step-nya untuk kalian tes apakah dianya berhasil. Nah, lalu di sini ada bagian yang cukup penting, namanya bisa terbaca atau enggak. Jadi kalau kalian lihat, ada yang saking gambarnya saking ngeblur sampai nggak bisa kebaca apa-apa. Itu kalau misalkan gitu kasusnya, kita bakal pindah ke file folder yang namanya error. Tapi kalau misalkan ada tulisannya bisa kebaca, kita mulai nih, information extractor. Nah, di sini aku bakal jawab tentang yang aku janjiin kalian. Gimana caranya untuk pastiin AI-nya ngerti spreadsheet kalian. Jadi, walaupun nama kolom spreadsheet-nya ambigu, AI-nya tetap nggak salah masuk pas input data. Nah, jadi kalau normalnya sebenarnya kalian bisa aja kalau pakai prompt biasa. Jadi, misalnya kalian bilang ke OpenAI, tolong ekstrak info ini. Hasilnya biasanya cukup bagus. Tapi kalau masalah finance, cukup bagus aja nggak cukup. Kita mau 99% akurat. Nah, makanya kita pakai ini, fitur spesial dari N8N. Jadi kita pakai yang namanya data schema. Jadi data schema itu di mana? Jadi kalau misalkan kalian ke node information extractor, kalian klik, lalu kalian ke bagian bawah sini, itu bakal muncul penjelasan tentang data schema itu gimana. Kita klik yang langsung aja yang pakai examples-nya. Oke, jadi kalian bisa abain yang atas ini. Nah, di sini yang bagian yang perlu kalian lihat. Inilah yang dinamain data schema. Jadi kalau kalian lihat, ini nama kolom dari spreadsheet kalian.
Jadi spreadsheet kalian, misalkan kalau ini first name, nanti data skemanya kalian setup untuk first name. Nah, bagian yang penting itu di sini, description. Inilah yang bakal mencegah AI untuk salah masukin nilai ke kolom kalian. Jadi dianya bakal ikut aja sama yang kalian deskripsiin. Misalnya first name, kalian deskripsiin the person's first name, gitu. Ini cara yang sama persis aku pakai untuk kali ini. Nah, caranya ada dua untuk kalian generate data schema ini. Pertama, kalau misalkan kalian jago development, kalian bisa pakai ini untuk sebagai referensi. Atau kalau misalkan kalian yang mau cepat implementasi ini ke bisnis kalian atau ke kerjaan kalian lainnya, kalian bisa minta ChatGPT untuk buatin. Jadi ini caranya, kalian nggak harus sesuai sama ini cara yang aku buat biar cepet aja. Jadi contohnya kalian bisa bilang, tolong buatin JSON schema untuk N8N text extractor. Nah, ini kalian copy paste kalian punya Google Sheet. Jadi Google Sheet kalian di sini, kalian copy aja, lalu kalian paste enter. Nah, dianya bakal kasih kalian skemanya sesuai seperti yang di example tadi. Nah, kalian tugasnya tinggal sesuaiin deskripsi kalian sama apa yang berlaku untuk kalian. Kalau sudah, nanti kalian tinggal copy aja ini, copy, lalu kalian paste ke input schema ini. Gitu. Oke, dan seterusnya bakal ditambah row-nya baru ke spreadsheet, dan dianya bakal pindahin filenya, foldernya dari yang belum diproses jadi berhasil diproses. Oke, segitu aja dulu penjelasan kali ini. Mungkin di video selanjutnya bakal aku jelasin lebih detail kalau misalkan kalian mau. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian suka videonya.